Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat matematika semua yang ada di mana saja. Berikut mari kita lanjutkan tentang prediksi soal dan pembahasan penilaian akhir semester kelas 9 untuk materi transformasi. Kita mulai untuk transformasi. Prediksi soal dan pembahasannya yang pertama yaitu suatu titik didapat dengan memindahkan titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan dari titik-titik yang dipindahkan. Dinamakan apa? Apakah A. translasi, atau B. rotasi, atau C. dilatasi, atau D. refleksi? Nah, dari keempat ini, untuk siswa kelas 9 harus tahu dong makna-maknanya ya. Nah, di sini ada kata kuncinya ya nanti. Untuk perpindahan atau pergeseran itu disebut dengan translasi. Sedangkan untuk pencerminan disebut, iya betul sekali, refleksi. Untuk perputaran adalah rotasi, ya betul sekali. Dan yang terakhir perbesaran atau pengecilan disebut dilatasi. Nah, pada soal di situ terdapat kata kunci yaitu dipindahkan, berarti nah, betul sekali. Jawabannya adalah translasi. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Bayangan titik B 5,2 apabila dicerminkan terhadap titik asal adalah apakah B 2,5, apakah negatif 2,5 atau 5,2, atau bayangan B adalah negatif 5,2. Nah, tadi pada soal sebelumnya pencerminan atau refleksi ya. Nah, di sini dicerminkan terhadap titik asal. Titik asal itu apa? Titik asal adalah titik pusat koordinat atau dengan koordinatnya 0,0 atau sering disebut dengan titik O. Nah, untuk mencari bayangan dari titik B 5,2, kita bisa langsung menggunakan rumus ya, yaitu jika dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka bayangannya adalah, jika B-nya adalah X, Y, maka bayangannya adalah min X, min Y. Berarti keduanya tinggal kita lawan ya, jadi lawannya. Nah, karena yang diketahui adalah titik B 5,2, maka bayangannya adalah 5,2, nilai X-nya 5, nilai Y-nya 2, berarti bayangannya adalah min 5, min 2. Wow, gampang. Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bayangan titik P negatif 7,6 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 8 adalah apakah negatif 7,10, apakah 15,6, apakah 9,6, apakah 23,6. Nah, masih di materi pencerminan, tapi kali ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan 8. Nah, coba dibuka lagi bukunya. Jika ada titik dicerminkan terhadap garis X sama dengan 8, maka nilai X itu kita ibaratkan dengan kita misalkan H ya. H-nya adalah berapa nilai H-nya? Nah, kita juga bisa menggunakan bayangannya adalah 2H dikurangi X, Y. Karena X-nya sama dengan 8, maka H-nya sama dengan 8. Sedangkan X-nya adalah negatif 7, Y-nya adalah 6. Bayangannya adalah nanti kita tinggal kalikan 2 nilai H-nya, terus dikurangi nilai X. Sehingga ketika X-nya negatif 7, maka 2 dikali 8 dikurangi negatif 7. Agak rumit juga ini. 2 dikali H
hanya adalah 8 dikurangi nilai X-nya adalah negatif 7, berarti 2 dikali 8 dikurang negatif 7. Kalau nilai Y-nya ajek ya, 6, masih tetap 6. Ayo, harus pintar-pintar menghitung dong. Kan sudah kelas 9. Nah, di sini berarti 2 dikali 8 dulu. 2 kali 8 adalah 16. Dikurangi negatif, bisa kita ganti menjadi penjumlahan atau plus atau tambah. Jadi 16 ditambah 7. 16 ditambah 7 sama dengan 23. Nilainya tetap 6, berarti bayangan titik P adalah 23,6. Jawabannya adalah D. Bagaimana sobat matematika? Gampang bukan? Kita lanjut ke soal prediksi berikutnya tentang transformasi. Titik A 5,-2 ditranslasikan oleh T negatif 3 1. Ya, karena ini metrik ditulisnya ke atas dan ke bawah. Maka koordinat bayangannya adalah translasi. Apakah 2,1, apakah 1,1, apakah 2,-1 ataukah negatif 2,1. Nah, translasi berarti digeser ya, perpindahan ya. Ini lebih mudah sih daripada cerminan. Nah, titik asalnya ada titik awalnya adalah titik A 5,-2. Digeser oleh A B. Yang A di atas atau B yang di bawah. Kalau yang A berarti nanti menggeser X. Dan yang B menggeser Y. Berarti jika X, Y ditranslasikan oleh AB, maka X ditambah A, Y ditambah B. Kita tinggal tambahkan saja nilai X-nya dengan A dan Y-nya dengan B. Nah, jika titiknya adalah, karena nilai A-nya adalah negatif 3, nilai B-nya adalah 1, ya kan, yang diketahui nih. Maka nilai X-nya di sini 5, berarti 5 ditambah negatif 3. Dan nilai Y-nya negatif 2 ditambah nilai B-nya 1. Jadi 5 ditambah negatif 3, negatif 2 ditambah 1. 5 ditambah negatif berarti 5 dikurang 3. 5 dikurang 3 adalah 2. Negatif 2 ditambah 1 sama dengan negatif 1. Jadi bayangan titik A 5,-2 digeser oleh negatif 3, 1 adalah 2,-1. Jawabannya adalah C. Kita lanjut soal prediksi berikutnya. Jika titik K 27,-12 ditranslasikan oleh T A, B, ternyata bayangannya adalah 20,-3. Nah, tentukan nilai A ditambah B. Aduh, ini gimana ini? Gampang, jangan khawatir. Apakah negatif 7? Apakah 2? Apakah 9? Apakah 16? Nah, kali ini soalnya yang ditanyakan adalah pergeserannya ya. Di sini yang diketahui adalah titik mula-mulanya dan bayangannya. Tentukan translasinya, tentukan pergeserannya. Jangan khawatir. Jika pergeserannya adalah TA, B, sedangkan ketika ada translasi X, Y ternyata bayangannya adalah X ditambah A, Y ditambah B, dan bayangannya ini titik awalnya adalah 27,-12 dan bayangannya adalah 20,-3. Nah, di sini ada K dan K aksen ya. Bayangannya dan titik awalnya. Maka untuk mencari nilai A, kita tinggal kurangkan saja antara nilai X dari bayangan dengan titik asalnya, X titik asal.
Berarti nilai X bayangannya adalah 20, kita kurangkan dengan 27. Berarti 20 dikurang 27 sama dengan negatif 7. Sedangkan nilai B-nya adalah nilai Y-nya. Y. Bayangan K dikurangi Y K. Bayangannya adalah negatif 3 dikurangi negatif 12. Negatif 3 dikurangi negatif 12. Dikurangi negatif artinya ditambah 12. Berarti 12 kurangi 3, 9. Jadi nilai A adalah negatif 7 dan nilai B-nya 9. Tapi ya pertanyaannya bukan mencari nilai A dan B, tapi nilai A ditambah B-nya berapa. Nilai A ditambah B berarti negatif 7 ditambah 9 sama dengan 2. Nah, jawabannya berarti 2 dong. Gimana sobat matematika? Gampang kan? Oh ya, agak rumit dikit sih, tapi harus semangat. Oke, kita lanjut ke soal prediksi berikutnya. Bayangan titik H negatif 3,5 yang ditranslasikan oleh T4 min 3 kemudian dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3 adalah, berarti ini ada dua kali transformasi ya, 2 kali. Apakah 5,2, apakah min 5,2, apakah 7,2, apakah negatif 7,2? Kita coba. Titik H adalah negatif 3,5. Digeser A, B. Berarti X, Y menjadi X ditambah A, Y ditambah B. Jika translasinya adalah 4, negatif 3, maka nilai A-nya adalah 4, nilai B-nya adalah negatif 3. Dan titik H adalah negatif 3,5, nilai X-nya negatif 3, nilai Y-nya 5. Berarti negatif 3 ditambah 4, 5 ditambah negatif 3. Maka bayangan titik H adalah negatif 3 tambah 4 adalah 1, dan 5 dikurang 3 adalah 2. Bayangan titik H setelah ditranslasikan T4, negatif 3 adalah 1,2. Setelah ditranslasikan, dicerminkan, berarti ini lanjut ya, terhadap garis X sama dengan 3. Nah, nilai X sama dengan 3, berarti hanya sama dengan 3. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, garis X sama dengan 3, berarti nilai X-nya bayangannya adalah 2H dikurang X dulu. Nah, berarti 2 dikali 3 dikurangi 1 nilai X-nya, kemudian koma 2. Ya, nilai Y-nya ajak sih 2. Sehingga bayangan kedua dari titik H adalah 2 kali 3 adalah 6 dikurangi 1. 5,2. Setelah ditranslasikan 4, negatif 3 dan direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3, bayangan titik H yang tadinya adalah negatif 3,5 sekarang adanya di 5,2. Jawabannya adalah A. Lanjut ke soal prediksi berikutnya. Bayangan titik C 8,4 oleh dilatasi pusat 0,0 dengan faktor skala 2 adalah, apakah 4,2, apakah 8,4, apakah 16,4, apakah 16,8? Nah, untuk dilatasi dengan pusat titik O atau 0,0 dengan faktor skala 2, gampang. Nah, faktor skalanya adalah K. Jadi nilai K-nya adalah 2. Nah, untuk menentukan bayangannya, kita tinggal kalikan nilai K atau faktor skala dengan nilai X dan nilai Y. Sehingga bayangannya adalah Kx, KY. Artinya, ketika titik C 8,4,
Berarti 2 dikali 8, 2 dikali 4. 2 kali 8 adalah 16, 2 kali 4 adalah 8, maka bayangan titik C adalah 16,8. Wow, gampang nih. Silahkan dicoba. Lanjut ke soal prediksi berikutnya. Bayangan titik A 2,-3 yang dicerminkan terhadap sumbu Y adalah apakah 3,2, apakah negatif 3,-2, apakah negatif 2,-3, apakah negatif 2,3. Langsung kita bahas pencerminan terhadap sumbu Y. Bisa dilihat di buku masing-masing. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y berarti kan nilai X, Y-nya yang berubah hanya nilai X, yaitu tinggal dilawan aja. Nilai X-nya jadi min X kalau dicerminkan terhadap sumbu Y. Sehingga ketika titik A 2,-3, maka bayangannya adalah negatif 2,-3. Jawabannya adalah C. Gampang. Ayo dong, semangat dong. Kita lanjut. Bayangan titik A negatif 5,4 yang ditranslasikan oleh T negatif 3,-4 adalah, kembali lagi ini translasi pergeseran. Apakah A 2,8, apakah B 8,0, apakah negatif 8,0, ataukah negatif 9,3. Cari mana yang paling benar. Yuk langsung saja kita bahas. Nilai T-nya adalah A, B negatif 3,4. Sehingga bayangannya adalah Y ditambah A, Y ditambah B. Nah, pada soal di situ nilai A-nya adalah negatif 3, nilai B-nya adalah negatif 4. Di sini perlu ketelitian dalam menghitung ya, tentunya jangan sampai salah menghitung. Apalagi yang kaitannya dengan positif negatif. Nah, jika titik A adalah negatif 5,4, nilai X-nya 5 dan nilai Y-nya 4, maka bayangannya adalah X ditambah A, berarti negatif 5 ditambah negatif 3, dan 4 ditambah negatif 4. Negatif 5 ditambah negatif 3 adalah negatif 8. 4 ditambah negatif 4, 0. Sehingga bayangan titik A adalah negatif 8,0. Jawaban paling tepat adalah C. Silahkan di screenshot, jangan lupa subscribe dong, like dan share ke teman-temannya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Segitiga ABC dengan koordinat, ini kurang T ya, A 3,1, B 4,2, dan C 5,-1 didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala 2. Bayangan titik A adalah 8,4, 6,2, 10,-2, atau 6,5. Nah, untuk bentuk segitiga ABC ya jangan khawatir, karena yang di sini ditanyakan adalah hanya bayangan titik A. Jadi yang kita gunakan hanya titik A saja. 3,1. Dilatasi dengan pusat 0,0, faktor skala K ya. Maka bayangannya adalah KX, KY. Tinggal kita kalikan dengan faktor skalanya. Jika nilai K-nya adalah 2, maka titik A 3,1 bayangannya adalah 2 kali 3, 2 kali 1. 2 kali 3 adalah 6, 2 kali 1 adalah 2. Bayangannya titik A adalah 6,2. Jawabannya B. Wow, gampang sekali. Oke, kita lanjut soal prediksi berikutnya. Titik P 4,-3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 5. Kemudian dilanjutkan dengan translasi 7,8. Tentukan bayangan akhir dari titik P tersebut. Berarti ada 2 kali operasi ya. Oh, ini isai.
Oke, pencerminan terhadap garis Y sama dengan 5. Kalau tadi X kayaknya, sekarang ini Y sama dengan 5. Ya, hampir sama. X, Y, maka bayangannya adalah X, 2K dikurang Y. Nah, K itu sendiri adalah persamaan dari cerminnya, yaitu Y sama dengan 5. 5-nya itu adalah K. Sehingga titik P 4,-3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 5 adalah 4,2 kali 5 dikurangi nilai Y-nya -3. Berarti 2 kali 5 adalah 10, dikurangi negatif berarti positif 3. 10 ditambah 3 sama dengan 13. Maka bayangan titik P setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 5 adalah 4,13. Setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 5, dilanjutkan dengan translasi. Nah, kalau translasi berarti X, Y-nya X ditambah A dan Y-nya ditambah B ya bayangannya. Nah, menggunakan bayangan yang pertama yaitu 4,13. Nilai A-nya adalah 7, nilai B-nya adalah 8. Diketahui pada soal. Maka bayangan titik P yang pertama setelah dicerminkan tadi 4,13 ditranslasikan ke AB ya, maka 4 ditambah 7 dan 13 ditambah 8. 4 tambah 7 adalah 11, 13 tambah 8 sama dengan 21. Maka bayangan yang kedua dari titik P adalah, bayangan yang terakhir dari titik P adalah 11,21. Gampang. Oke, itulah soal dan prediksi dari soal dan pembahasan, bukan soal dan prediksi, soal dan pembahasan penilaian semester kelas 9 matematika untuk materi transformasi. Tetap semangat, selamat berjuang Sobat Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.